Bab 19, Milikku. Gunung Cloud Soaring berada di sebelah tenggara kota Awan Hitam. Orang-orang menyebutnya Gunung Cloud Soaring. Tetapi yang mereka maksud sebenarnya adalah pegunungan yang dibentuk oleh beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda. Puncak tertinggi, Cloud Soaring Peak, tingginya ribuan meter, mencapai awan. Dengan ki spiritual berputar-putar di sekitarnya. Puncak sekitarnya lainnya benar-benar dikerdilkan olehnya. Energi spiritual di sekitar Gunung Cloud Soaring cukup kaya dan tebal. Sehingga setiap puncak gunung di dalamnya memiliki keunikannya masing-masing. Beberapa puncak gunung diunggulkan dengan sejumlah besar tanaman roh dan dijaga oleh murid-murid sekte Cloud Soaring. Di dalam puncak gunung lainnya, banyak materi spiritual tingkat tinggi disembunyikan. Puncak gunung ini juga dikelola dan ditambang oleh murid sekte Cloud Soaring. Puncak gunung di mana klan Ni menambang permata Flame Cloud sebenarnya adalah yang paling tidak mengesankan di antara semua puncak gunung yang lebih kecil. Saat itu sore hari ketika Ni Tian dan Ni Qian akhirnya tiba di puncak gunung itu. Di mulut tambang gunung, Ni Xiang, penjaga klan Ni, memandang Ni Qian dan anak bersamanya. Kecurigaan muncul di benaknya. Kakak tertua, belum waktunya untuk mengaudit permata Flame Cloud lagi. Mengapa kamu di sini? Ni Qian menjawab sambil tersenyum. Saya di sini bukan untuk mengaudit permata Flame Cloud. Saya membawa keponakan saya ke sini untuk membantunya mendapatkan pengalaman. Datanglah ke tambang untuk membantunya mendapatkan pengalaman? Ni Xiang tampak tercengang, dan bahkan lebih bingung dari sebelumnya. Tambang itu tidak aman. Oleh karena itu selama bertahun-tahun hanya anak-anak yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap aturan klan yang akan dikirim ke tambang itu. Oleh karena itu, Ni Xiang sangat bingung dengan Ni Qian, yang mengaku telah membawa Ni Tian ke sana untuk membantunya mendapatkan pengalaman. Ni Qian tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci. Setelah menyapa Ni Xiang, dia langsung masuk ke tambang, memegang tangan Ni Tian. Ni Xiang segera melontarkan beberapa peringatan. Kakak perempuan tertua, anak itu, dia terlalu muda. Jika sesuatu terjadi padanya di tambang, saya tidak dapat menerima tanggung jawab. Tidak apa-apa, kata Ni Qian. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku akan bertanggung jawab penuh. Setelah mendengar kata-katanya, Ni Xiang tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan Ni Tian dan Ni Qian memasuki tambang. Di dalam tambang, Ni Tian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat mereka berjalan. Permata Flame Cloud ditambang di sini? Di kedalaman tambang mereka, Ni Qian menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Ingat, Anda harus mengikuti instruksi saya dan berjalan di samping saya setiap saat. Karena penambangan yang berlebihan, banyak area tambang yang hampir sepenuhnya berlubang. Meskipun Anda tidak dapat mengetahuinya dengan melihatnya. Kadang-kadang daerah-daerah itu runtuh ketika gempa bumi terjadi. Saya tahu daerah mana yang aman dan mana yang berbahaya. Kamu tidak boleh pergi dari sisiku. Ni Tian menatap batu berbentuk belah ketupat yang tergantung 5 atau 6 meter di atas. Kemudian dia mulai mengangguk dengan penuh semangat. Masing-masing batu itu beratnya lebih dari 500 kg. Jika mereka jatuh, dia akan langsung direduksi menjadi pati daging. Ikuti aku. Ni Qian meraih lengannya dan berjalan menyusuri jalan batu yang redup dan tak berujung. Ni Tian mengikuti Ni Qian tanpa berkata-kata. Menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia juga berjalan dengan lebih hati-hati dan hati-hati. Saat mereka berjalan lebih dalam, banyak anggota klan Ni bersama dengan pekerja sewaan menyapa Ni Qian dengan hormat saat mereka melihatnya. Selamat siang, kakak perempuan tertua. Apa yang membawamu ke sini? Hati-hati kakak tertua. Tidak aman di sana. Beberapa daerah runtuh hanya beberapa hari yang lalu. Salam, kakak tertua. Ni Qian mengangguk dan tersenyum kembali kepada mereka semua. Dia juga menghimbau kepada mereka untuk ekstra hati-hati dan mencegah kecelakaan dengan segala cara. Ni Tian bisa melihat mereka yang bekerja di tambang memberikan rasa hormat yang tulus kepada Ni Qian. Orang-orang ini, yang menambang permata Flame Cloud di tambang, menjalani kehidupan yang sulit. Masing-masing dari mereka tahu apa yang mereka hadapi ketika mereka masuk. Ni Qian menghela nafas sebentar ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya.
Tian kecil. Jika kamu gagal diterima oleh Sekte Cloud Soaring ketika kamu berusia 15 tahun, kamu mungkin akan dikirim ke tempat ini oleh kakek keduamu untuk menambang permata Flame Cloud. Bukankah hanya anggota diperpanjang dari klan Ni yang seharusnya dikirim ke sini? Ni Tian bertanya. Dulu memang begitu, tapi mungkin akan berubah. Ni Qian menggelengkan kepalanya, matanya agak redup. Ditambang, angka kematiannya agak tinggi. Orang mati di sini. Misi utama klan Ni adalah menambang permata Flame Cloud untuk Sekte Cloud Soaring. Tidak ada masalah lain di klan yang lebih penting. Dalam beberapa tahun terakhir, permata Flame Cloud yang lebih dekat ke permukaan mulai habis. Jadi kami tidak punya pilihan lain selain menggali lebih dalam, yang membuatnya semakin berbahaya. Semua tetua dari keluarga besar klan telah menggunakan setiap metode yang mungkin untuk menghindari keturunan mereka dikirim ke tambang. Namun, tempat ini adalah dasar dari klan Ni. Orang takut mati. Tanpa pengawasan anggota klan kami, para pekerja yang kami sewa tidak akan mau menambang sedalam itu. Sementara itu, kita harus membayar permata Flame Cloud dalam jumlah yang cukup sebagai penghormatan tahunan kepada Sekte Cloud Soaring. Begitu kita gagal, Sekte Cloud Soaring mungkin akan berhenti peduli dengan klan kita. Sebenarnya, tanpa perlindungan Sekte Cloud Soaring, akan sangat sulit bagi klan kami untuk mempertahankan pijakan kami di Black Cloud City. Oleh karena itu, tambang ini sangat penting bagi klan kami. Sepanjang waktu, anggota klan telah ditunjuk di sini untuk tujuan pengawasan. Sekarang kakek kedua Anda telah berkuasa. Dia telah berjanji untuk membuat perubahan. Jadi sangat mungkin bahwa anggota keluarga langsung juga ditugaskan di sini. Dengan kata-kata ini, Ni Qian berhenti sejenak dan kemudian berkata dalam-dalam. Karena kakekmu telah kehilangan kekuatan dan pengaruh di klan untuk waktu yang lama, aku ditunjuk untuk mengelola tambang sebelum dia pensiun. Sekarang kita bahkan lebih lemah. Jika Anda tidak dapat menjadikan diri Anda seorang murid dari Sekte Cloud Soaring, kami pasti tidak akan bisa lepas dari takdir ditugaskan di sini. Ni Tian menundukkan kepalanya dan merenungkan apa yang dia katakan. Segera setelah itu, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ayo pergi. Ni Qian terus berbaris lebih dalam. Setelah beberapa saat, Ni Tian menemukan bahwa jalan batu menuju perut gunung menjadi semakin sempit. Jarak antara kepalanya dan langit-langit terowongan semakin pendek. Dia juga memperhatikan jumlah pekerja semakin sedikit saat dia turun lebih jauh, dan para pekerja itu tampak lebih kurus dan lebih tidak bersemangat. Seorang pria paruh baya berkulit gelap, kurus, tiba-tiba muncul di persimpangan terowongan batu dan memperingatkan, kakak tertua, berbahaya di depan. Anda sebaiknya tidak pergi lebih jauh. Baru 8 hari yang lalu, tambang tanda pagar 73 mengalami keruntuhan, dan 2 orang tewas. Kami baru saja membersihkan puing-puing. Ni Qian segera berhenti. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan wajah serius. Terima kasih atas peringatannya. Kami akan melihat sebentar dan segera kembali. Jika demikian, Anda harus benar-benar berhati-hati. Aku akan membiarkanmu. Suara pria itu penuh ketakutan. Ni Qian mengangguk. Tentu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Pria berkulit gelap dan kurus itu menghilang. Ni Qian terdiam beberapa saat dan melanjutkan, semakin jauh ke dalam. Semakin tinggi tingkat kematiannya. Oleh karena itu, setiap buruh yang bekerja di sini seolah tak bernyawa. Karena mereka tidak pernah tahu hari mana yang akan menjadi hari terakhir mereka. Mereka semua adalah orang-orang malang dari Black Cloud City. Untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anak mereka di dalam kota. Mereka rela mengambil risiko untuk datang ke sini. Pejuang Qi dari Sekte Cloud Soaring semuanya memiliki kemampuan luar biasa, kata Ni Tian. Katakanlah mereka ada di sini. Bahkan jika itu runtuh, mereka tidak akan terluka kan? Ni Qian dengan lembut mengangguk, dan dengan sabar berkata. Berkultivasi ke tahap surga akan memungkinkan seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan di dalam tambang, benar-benar tidak takut akan keruntuhan tiba-tiba. Namun, mengapa prajurit Qi dari tahap surga membuang waktu untuk datang ke sini untuk permata Flame Cloud yang hanya merupakan bahan kelas 4 dasar? Prajurit Qi yang kuat itu adalah yang paling tidak berperasaan.
Klan Ni tidak ada artinya di mata mereka. Mereka tidak akan pernah peduli dengan beberapa kehidupan acak. Apalagi kehidupan pekerja malang yang disewa klan Ni. Prajurit Ki sejati berada jauh di atas masa. Klan seperti kita hanya bisa melayani mereka. Dengan cara yang sama, manusia dari kota awan hitam juga melayani klan kita. Dunia ini pada dasarnya kejam. Baik Anda maupun saya tidak dapat mengubahnya. Hanya ada satu cara untuk berada di atas yang lain. Satu cara untuk bebas dari perbudakan. Dan itu untuk menjadi salah satu dari mereka. Kata Ni Qian. Ni Tian mengangguk paksa dengan wajah tegang. Saya berjanji saya akan menjadi prajurit Ki yang kuat. Ni Qian juga semakin bertekad. Baik, ayo pergi ke bagian bawah milikku tanda pagar 73. Tak lama, Ni Tian, di bawah pimpinannya, tiba di area yang luas di bagian bawah tambang. Saat dia masuk, dia melihat ada bintik-bintik merah di dinding yang berkilauan samar dengan cahaya merah. Permata Flame Cloud. Ni Tian tiba-tiba merasa bersemangat. Ni Qian mendesak dengan suara keras. Tempat ini berbahaya. Jangan buang waktu. Cepat dan serap kekuatan api dari permata Flame Cloud yang tidak ditambang ini menggunakan tulang hewan Anda. Sebaiknya kita tidak tinggal lama. Kami akan pergi segera setelah setetes darah di tulang hewan benar-benar kental. Penundaan apapun berarti masalah. Baik, Ni Tian segera mulai bekerja. Bab 20, Runtuh. Setelah mendengar perintah Ni Qian, Ni Tian dengan cepat mengeluarkan tulang binatang dan meletakkannya di atas permata Flame Cloud yang menonjol. Percikan api yang berkelap-kelip segera keluar dari tulang binatang. Ni Tian fokus dengan perhatian penuh. Wajahnya bersinar dengan sukacita. Tulang binatang sudah mulai menyerap kekuatan api. Cemerlang, kata Ni Qian, sama gembiranya. Itu berarti tulang binatang, seperti yang mereka duga, menyerap kekuatan api. Jelas, permata Flame Cloud manapun yang tidak ditambang yang bersentuhan dengan tulang hewan, akan menjadi gelap dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, permata Flame Cloud yang setengah tertanam pecah dan berubah menjadi batu abu-abu biasa setelah kekuatan apinya terkuras. Sana, Ni Qian menyalak, menunjuk ke permata Flame Cloud yang lebih besar. Cepat tentang itu. Mengikuti instruksinya tanpa ragu-ragu, Ni Tian menempelkan tulang hewan ke formasi permata Flame Cloud yang lebih besar. Ni Qian terus mencari target baru dengan penuh semangat. Bahkan sebelum kekuatan api dikuras oleh tulang hewan. Di sana, sepotong yang lebih besar. Retak, retak, permata Flame Cloud retak, satu demi satu. Tulang binatang telah menyerap sejumlah besar kekuatan api, dan segera menjadi merah dan tembus cahaya, melepaskan kilau aneh seperti api. Percikan muncul di tulang binatang. Dalam kegelapan, mereka seperti bintang, bersinar terang. Mendesis, Ni Tian menyadari bahwa percikan itu berkumpul, dalam jumlah besar, pada satu titik. Ini, kata Ni Qian, menunjuk ke permata Flame Cloud besar yang mencolok. Ni Tian meletakkan tulang binatang di permata itu, wajahnya gembira. Api mengembun sekali lagi. Pop, api merah menyala di tengah tulang binatang. Ni Tian memeriksa nyala api aktif dengan kesadaran spiritualnya, dan menemukan bahwa itu adalah setetes darah di tengah kondensasi. Kemudian, dia merasakan ketertarikan yang tidak biasa yang dihasilkan oleh setetes darah. Retak, retak, sepertinya semua permata Flame Cloud di main tanda pagar 73 mulai retak. Dan semuanya mengeluarkan suara yang mengerikan. Pada saat yang sama, percikan api yang tampak seperti jutaan kunang-kunang tiba-tiba terbang keluar dari permata Flame Cloud dan masuk ke tulang binatang. RUUUMBLE. Lebih mengerikan lagi, gemuruhnya juga bisa terdengar di tambang lain di lereng bukit. Bersamaan dengan gemuruh, percikan yang keluar dari jutaan permata Flame Cloud terbang menuju tambang tanda pagar 73. Di mana Ni Tian berada. Seolah-olah mereka tertarik oleh magnet yang unik. Anggota diperpanjang dari klan Ni dan pekerja lainnya, yang berada di tengah-tengah upaya penambangan mereka di berbagai tambang. Semuanya mulai berteriak ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Tambangnya runtuh. Kita harus keluar dari sini. Semua orang keluar dari tambang. Sekarang.
Sebuah malapetaka menimpa kita. Petik 2. Orang-orang berlarian liar dari tempat kerja mereka dan berlari ketakutan menuju pintu keluar berbagai tambang satu demi satu. Nikian juga panik. Astaga, Tian kecil. Tulang binatang ini terlalu menakutkan. Ia menyerap kekuatan api terlalu cepat. Tambang ini runtuh. Namun, Nitian masih memegang sepotong tulang binatang di tangannya. Seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun tangisannya. Tampaknya indera spiritualnya benar-benar terbungkus dalam tulang binatang. Pupil matanya yang berkilau penuh dengan kedalaman yang misterius. Ledakan. Dalam sekejap mata, pintu masuk ke tambang tanda pagar 73 telah selesai diblokir oleh puing-puing yang jatuh. Berniat untuk mencegah Nitian menyalurkan kekuatan api ke tulang hewan dan membawanya keluar dari tambang. Nikian tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk keluar melalui pintu masuk. Namun demikian, serangkaian percikan menyusup ke puing-puing di tambang yang diblokir dan berkumpul di tulang binatang di tangan Nitian. Tulang binatang terus dengan rakus menyerap kekuatan api di dalam seluruh gunung dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sementara itu, kesadaran dan semangat Nitian telah melayang ke dalam tetesan darah yang membara, dan dia memasuki dunia api yang misterius. Di dimensi yang tidak diketahui, dia melihat seluruh langit menyala dengan lampu yang terus berubah dan bola api yang menghanguskan menyatu menjadi naga api raksasa. Suara mendesing di luar tambang. Ki spiritual surga dan bumi yang kaya di sekitar Gunung Cloud Soaring juga diam-diam berhembus ke puncak yang tidak mengesankan, meskipun tidak ada yang tahu mengapa. Ki spiritual putih surga dan bumi merembes melalui pintu masuk dan masuk ke dalam milikku tanda pagar 73. Nikian yang cemas tiba-tiba merasa bahwa setiap napas yang dia ambil mengandung banyak ki spiritual. Mempertimbangkan betapa terkonsentrasinya itu, dia menemukan bahwa jumlah ki spiritual di sekitar Nitian sangat mengejutkan. Tampaknya ki spiritual yang padat ditambang sedang dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Matanya yang lebar tertuju pada Nitian, berkilau dengan ekstasi, kebingungan, dan keheranan. Dia kewalahan oleh perubahan di tambang, bingung apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana dia bisa membantu Nitian. Meskipun pintu masuk telah disegel oleh puing-puing yang jatuh, lautan energi api mengalir melalui celah di antara puing-puing dan menyatu ke tulang binatang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari tambang untuk saat ini, dan harus menerima segalanya di depan matanya. Pada waktu bersamaan, di belakang Cloud Soaring Peak ada gunung lain, yang tingginya kedua setelah Cloud Soaring Peak, memungkinkannya untuk melihat ke semua gunung lainnya. Di dalamnya, seorang lelaki tua kurus mengenakan kain karung sedang memperbaiki alat roh di ruang batu. Tiba-tiba, dia menjatuhkan alat spiritual dan bergumam, aneh. Mengapa ki spiritual surga dan bumi tiba-tiba mengalami perubahan luar biasa seperti itu? Dia langsung mengambil posisi lotus, dan secara bertahap menutup matanya. Bayangan buram melayang keluar dari atas tengkoraknya dan terbang menjauh dari kamar batu seperti hantu. Bayangan samar-samar berkedip di udara seolah-olah itu adalah gambar yang dipantulkan di atas air. Tidak nyata seperti yang terlihat. Ia berjalan ke Gunung Klani dengan mengikuti aliran ki spiritual surga dan bumi. Bayangan samar terbang jauh di sepanjang terowongan batu tambang. Segera setelah itu, ia tiba di dasar tambang tanda pagar 73. Tempat Nitian berada, dan menyelinap masuk dengan mengalir melalui celah di antara bebatuan. Setelah masuk, bayangan samar menjadi lebih transparan, membuatnya lebih sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetap dalam bayang-bayang di sudut, bayangan samar melihat sekeliling dan kemudian mengalihkan semua perhatiannya ke Nitian dan tulang binatang di tangannya. Apa? Nikian, yang berdiri di samping Nitian, sama sekali tidak menyadari keberadaannya. RUUMBLE. Tampaknya seluruh gunung bergetar. Akibatnya, batu besar yang menggantung di atas kepala hancur dan berguling turun dari atas tambang tempat Nitian dan Nikian berada. Bayangan samar yang bersembunyi di kegelapan mengangkat kepalanya dan menjentikkan batu yang jatuh dari jalannya. Melihat batu yang jatuh mendekati mereka, Nikian ngeri dan meratap dalam hati dengan putus asa.
Namun yang mengejutkannya, batu-batu besar, yang jelas sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan Nitian dan Nikian. Didorong dari lintasan aslinya oleh beberapa kekuatan yang tidak diketahui, dan jatuh ke sisi lain dari tambang. Nikian, yang seharusnya dihancurkan, masih berdiri di samping Nitian. Aman dan sehat, seolah-olah mereka dilindungi oleh surga. Setelah sekian lama, kekuatan api berhenti menyatu dari segala arah. Seolah-olah kekuatan api permata Flame Cloud di seluruh gunung telah dikeringkan oleh tulang binatang. Masih memegang tulang hewan di tangannya, Nitian tidak menyadari perubahan luar biasa di tambang, masih dalam keadaan mimpi. Getaran tahan lama di tanah tambang berhenti sementara batu-batu yang jatuh menumpuk tinggi di sekitar mereka berdua. Sebaliknya, tempat di mana mereka berdiri sama sekali tidak memiliki satu kerikil pun. Nikian merasa luar biasa dan dalam hati mengucapkan terima kasih kepada leluhur klan Ni atas perlindungan mereka. Butuh waktu lama bagi tulang binatang di tangan Nitian untuk kembali ke warna coklat tua. Sementara itu, Nitian secara bertahap terbangun dari lamunannya. Ketika dia membuka matanya, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah, tetesan darah di tulang hewan akhirnya membeku sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, bayangan kabur sedikit berkibar, seperti riak di air. Pikirannya benar-benar terguncang.